Audio Nobel Super System. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Selamat berhibur. Bab 7, Darah Lebih Pekat dari Air. Liu segera menemukan hal yang merepotkan, karena dia suka diam dan rahasianya tidak terungkap, sehingga lokasi memilih villa agak bias. Butuh waktu beberapa saat untuk berjalan ke pintu komunitas, yang sangat merepotkan. Sepertinya saya harus membeli mobil. Liu tidak bisa mengemudi. Dia lulus SMA dan mulai bekerja. Tidak ada waktu untuk belajar mobil dan tidak ada uang cadangan. Namun, dengan sistem, keterampilan mengemudi bukanlah apa-apa. Di luar komunitas, Liu pertama-tama membeli ponsel, dan kemudian memanggil Guji, memintanya untuk membantunya mengajukan SIM. Pengacara Gu ragu-ragu. Dia tidak ingin melakukan hal sepele seperti itu, tetapi berpikir bahwa Liu memiliki 90 juta di tangannya. Ini adalah pelanggan potensial, tetapi dia tidak ingin menyinggung perasaannya. Pada akhirnya, dia mengatakan bahwa tingkat mengemudi Liu hanya dapat ditentukan. Liu tidak takut, dia punya informasi pengemudian dalam informasi sistemnya. Dia langsung menghabiskan 2 titik energi dan belajar mengendarai mobil. Setelah beberapa saat, pengacara Gu datang ke tempat Liu. Dia membawa Liu ke ladang kosong dan beralih ke Liu. Setelah melihat Liu mengemudi dengan lancar dan mahir, dan tidak asing dengan pemula, dia setuju dengan masalah ini, tetapi dengan jelas mengatakan bahwa hal semacam ini pergi ke pintu belakang untuk mendapatkan SIM, harganya beberapa kali lipat. Liu tidak peduli. Walaupun SIM belum tersedia, itu tidak mencegahnya membeli mobil. Dia tidak tahu banyak tentang mobil. Dia datang ke lapangan mobil besar dan merekomendasikannya oleh wanita penjualan mobil untuk menghabiskan lebih dari 800.000 untuk membeli mobil. Itu adalah kendaraan off-road yang cukup bagus, dan ia dikirim ke villanya setelah mendapatkan SIM yang baik. Sekarang ia tidak memiliki SIM dan takut untuk pergi ke jalan. Setelah tinggal di villa selama beberapa hari, Liu tidak pergi ke dunia lain untuk sementara waktu. Dia agak tertekan. Sekarang dia punya cukup uang, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara memberitahu keluarganya bahwa sistem mata pintar tidak pernah bisa diangkat ke orang luar. Sumber uang itu pasti bohong. Beberapa hari berlalu, lisensi real estate selesai, dan pengacara Gugu mengirimnya, tetapi kebohongan Liu penuh dengan celah, dan dia mengatakan bahwa dia sedikit tidak percaya, terutama karena dia merasa bahwa dia menipu keluarganya dan memiliki rasa bersalah. Kompilasi, lupakan, jangan make up, suka atau tidak, mengendarai mobil, membawa banyak barang yang saya beli hari ini, dan pergi ke rumah. Rumah Liu berada di pedesaan Rongcheng. Hanya membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk mengemudi dan desa ini memiliki lebih sedikit orang. Hanya ada sedikit uang untuk bertani. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak uang dari titik itu, Anda harus membayar lebih banyak usaha. Ini adalah kasus orang tuanya, yang sibuk di ladang setiap hari, bekerja keras untuk membayar uang sekolah 3 anak, dan meminjam sejumlah besar hutang luar negeri. Saya hanya tidak mampu membelinya. Bukan saja tubuh saya lelah, tetapi hati saya lelah. Rambut mereka putih. Liu tidak tahan lagi. Ia lulus dari sekolah menengah dan pergi bekerja, berharap dapat mengurangi beban keluarganya. Ketika saya kembali ke rumah, pintu rumah ditutup. Liu tahu bahwa orang tuanya harus sibuk bertani di ladang lagi. Ini adalah musim panas yang besar dan cuaca 30 derajat, jadi mengapa Anda tidak beristirahat? Setelah memarkir mobil, Liu berjalan menuju ladang di rumah. Benar saja, dia melihat orang tuanya memungut air kotoran untuk menyuburkan tanaman di ladang. Beban berat membengkokkan pinggang mereka, dan pakaian basah. Berkeringat ditempelkan. Dengan punggung tipis dan rambut abu-abu, mereka tampak jauh lebih tua dan mata mereka yang tidak sadar basah. Kakak laki-laki dan perempuan saya juga membantu di ladang. Mereka masih muda dan tidak tahan menanggung beban, tetapi mereka bisa mengambil sayuran di ladang dan menaruhnya di keranjang yang lengkap, yang siap untuk dijual di pasar. Kakak sudah kembali. Adik perempuan itu agak tidak fokus, tetapi matanya yang paling cerah. Ketika pertama kali melihat Liu, dia dengan gembira meletakkan rencana kerjanya dan bersorak keras. Ketika orang tua saya mendengar suara adik perempuan itu, mereka berdua menurunkan beban mereka dan melihat ke arah Liu, dengan senyum bahagia di wajah mereka. Orang tua yang harus menuangkan tanah harus menyerah setelah persuasi Liu. Liu membantu ibunya membawa muatan kosong, membawa sekeranjang sayuran di satu tangan, dan membawa tas keluar selama lebih dari setahun. Berat ini sama sekali tidak penting.
Saudara dan saudari juga mengambil keranjang sayur dan pulang bersama. Mobil siapa ini? Kenapa diparkir di depan pintu kita? Sungguh menjengkelkan sehingga aku menghalangi jalan. Gadis kecil itu mengejar dengan ekspresi tidak senang. Xiao Sui, jangan katakan hal-hal aneh, itu semua dari desa, tidak apa-apa untuk menghentikan mobil. Pastor Li menatap gadis kecil itu dengan pandangan melirik ke pelatihan. Adik laki-laki saya Li Zhou tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya menatap mobil, matanya penuh iri. Xiao Sui, bagaimana mobil ini membuatmu? Bukankah aku meninggalkanmu jalan yang begitu lebar? Sapi bisa lewat, mengapa kamu tidak bisa tetap lewat? Li Yu bercanda. Xiao Sui merasa sedih. Ayah berkata dia bahkan tidak akan peduli tentang hal itu. Kakak laki-laki tertua yang paling mencintainya mengatakan bahwa dia tidak mencintainya lagi. Oh, tidak, kakak berkata, aku meninggalkanmu begitu jauh. Ada yang salah dengan ini, apakah mobil ini dikendarai oleh Broter? Xiao Sui tidak bisa mempercayai kakak laki-laki itu, tetapi dia memandangnya sambil tersenyum. Saudaraku, kamu, mobil ini. Xiao Sui tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Yang lain juga bereaksi pada saat ini, semuanya memandang Li Yu. Li Yu juga memandang kerumunan dan berkata sambil tersenyum, mobil ini baru saja saya beli beberapa hari yang lalu. Di mana kamu membeli mobil? Di mana kamu mendapatkan uang? Setelah mengetahui bahwa Li Yu membeli mobil, ekspresi orang tua tidak senang tetapi khawatir. Li Yu melihat itu rusak, dan dengan cepat menjelaskan, ayah, ibu, Anda dapat yakin bahwa uang saya berjalan dengan benar, ayo maju terlebih dahulu, tidak bisakah kita selalu mengatakannya di gerbang. Keluarga itu akhirnya memasuki rumah, dan Li Yu juga mengambil kontrak transaksi dari mobil. Tanpa orang tua mengajukan pertanyaan, Li Yu meletakkan kontrak di atas meja dan berkata, saya telah membantu orang mengantarkan barang di kaki Gunung Qingcheng di pegunungan beberapa waktu lalu. Ketika saya melihat kedua batu itu, saya pikir itu terlihat seperti emas dan jadeite dari kepala anjing, jadi saya mengambilnya, mengambil foto dan mengirimnya ke rumah lelang. Mereka mengirim orang untuk mengidentifikasi dan membelinya. Mereka menjual total 90 juta. Petik 2. Selama orang-orang dengan sedikit akal sehat tahu bahwa Li Yu berbicara omong kosong, dan Gunung Qingcheng tidak menghasilkan batu giok, bagaimana ia dapat menemukan biji batu giok, dan bagaimana anjing kepala emas ini dapat muncul dengan batu giok. Namun, orang tua belum pernah melihat petani di dunia, dan mereka tidak tahu tentang jadeite dan doghead gold. Benarkah? Tentu saja itu benar. Saya tidak percaya Anda melihat ada kontrak di sini. Ada tanda tangan dan stempel dari pengacara dan Departemen Kehakiman. Li Yu menunjukkan kontrak itu kepada semua orang, meskipun ia tidak memahaminya, tetapi kontrak itu terlihat normal dan semua orang percaya Li Yu menerima kenyataan ini. Saya mengetahui bahwa Li Yu telah menghasilkan banyak uang, dan keluarga itu tentu saja sangat bahagia. Pada saat yang sama, Li Yu mengatakan kepada mereka bahwa ia telah membeli sebuah villa besar di Rongcheng dan meminta keluarga itu untuk pindah. Siapa tahu orang tua mereka tidak rela, mereka adalah orang-orang yang dikenal di pedesaan. Ketika mereka pergi ke kota, setengah dari mereka tidak tahu dan bisa membuat orang tercekik. Li Yu juga mengerti, tetapi mereka tidak khawatir tentang orang tua mereka yang tinggal di pedesaan. Mereka dapat pergi bekerja di pertanian ketika mereka tidak bekerja. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk membeli rumah dengan etalase di kota. Mereka dapat tinggal atau membuka toko kecil. Toko tidak melelahkan, desa mereka dekat dengan kota, ada juga orang-orang yang akrab di kota, tidak ada yang takut untuk mengobrol. Orang tua saya tidak setuju dengan hal ini. Pada akhirnya, Li Yu harus pindah dari saudara dan saudaranya untuk belajar di kota, dan nyaman untuk tinggal di kota, yang membuat mereka berjanji. Xiao Yu, keluarga kami masih berhutang 20.000 yuan kepada keluarga pamanmu, berhutang lebih dari 10.000 yuan kepada keluarga paman, berhutang. Ayahku sedikit malu untuk menghitung hutang keluarga. Li Yu sedikit lucu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi ayahnya. Setelah ayahnya selesai berbicara, dia segera berkata, saya tahu bahwa ketika saya kembali, saya sudah mengumpulkan 200.000 uang tunai, yang cukup untuk membayar hutang keluarga saya. Petik 2. Oke, bagus. Ayahku akhirnya menunjukkan ekspresi bahagia. Meskipun debitor adalah kerabat dan yang lain tidak memaksanya untuk membayar kembali, tetapi berhutang uang pada orang lain, ayahnya selalu merasa rendah diri ketika melihatnya. Membayar kembali uang itu,
dia merasa ringan tanpa hutang, dan merasa bahwa beban berat pada tubuhnya diturunkan, dan seluruh orang jauh lebih energik. Ketika Liu kembali, dia membeli banyak daging, ibunya memasak, dan saudara laki-laki dan perempuannya membantu, sementara Liu mengendarai ayahnya dengan mobil dan pergi ke keluarganya untuk mengundang kerabat untuk datang makan malam dan membayar kembali uang itu. Jauh dari sana, saya kembali dengan mobil Liu. Ketika saya mendekati diri saya semua adalah saudara. Saya secara alami dapat mengobrol bersama. Saya sedikit penasaran, mengapa keluarga Liu mengundang semua orang untuk datang makan malam, tetapi tidak melakukannya. Sebuah berita kecil, orang-orang yang melihat mobil Liu menduga bahwa Liu mungkin telah menghasilkan banyak uang di luar. Paman, paman kedua, bibi ketiga, bibi besar, bibi kedua. Liu sangat menghormati kerabat dan sesepuh ini. Meskipun kerabat ini tidak terlalu kaya, ketika orang tua meminjam uang, berapa banyak yang mereka pinjam. Liu masih ingat bahwa ketika dia di sekolah menengah, keluarganya tidak punya uang. Orang tuanya meminjamnya dari rumah paman, dan rumah paman tidak punya uang. Dia hanya menjual babi yang belum dewasa untuk dipinjamkan kepada Liu untuk membayar uang sekolah. Xiao Yu, apakah ini menghasilkan uang di luar? Paman bertanya dengan khawatir. Saya baru-baru ini membuat bisnis giok antik dengan seorang teman dan menghasilkan uang. Saya tidak ingin berutang uang kepada beberapa penatua. Semua orang tidak kaya, saya akan mengembalikannya kepada semua orang. Liu tidak bermaksud membohongi mereka. Kekayaan itu tidak membingungkan, dan saya tidak ingin terlalu banyak orang tahu bahwa ia menghasilkan 90 juta, tetapi jumlah ini akan menyebabkan banyak masalah. Meskipun kerabat ini dapat dipercaya, mereka berbohong. Dan membuat Liu merasa sangat tidak nyaman. Liu mengambil uang itu, di samping hutang yang terutang, juga memberi 10.000 lebih. Apa yang kamu lakukan, Xiao Yu? Apalagi yang bisa kami minta bungamu? Jika aku mengambilnya, aku akan ditusuk oleh tulang punggungnya. Paman melihat bahwa ia membayar lebih, dan dengan cepat mengembalikan uang ekstra. Liu dengan cepat menjelaskan, uang ini masih memiliki bunga di bank. Selain itu, saya juga tidak punya bunga. Inilah cara saya mendapatkan uang dan menghormati beberapa penatua. Hormatilah kamu, kamu tidak bisa menerimanya. Pada akhirnya, tidak ada dari mereka yang mengumpulkan bunga dan hanya mengambil kembali jumlah pinjaman, yang sangat menggerakkan Liu. Situasi ini sekarang jarang terjadi, dan aku hanya bisa membantu kerabatku, tetapi sangat disayangkan. Bisnis saat ini tidak cocok untuk menyatukan mereka, jika tidak, harus membawa mereka untuk menjadi kaya bersama. Orang tua saya juga tahu bahwa uang yang dijual oleh dua batu yang diambil Liu sebenarnya bukan bisnis, jadi mereka tidak mengatakan banyak tentang itu, hanya bahwa Liu sekarang menghasilkan uang. Apa yang dapat saya lakukan untuk membantu? Keesokan harinya, saya membawa keluarga dan tinggal di sebuah villa baru di kota selama beberapa hari. Orang tua saya tidak terbiasa pulang. Liu harus membantu orang tuanya membeli rumah di kota, membuka toko kecil, dan menjual beberapa bahan makanan. Dia tidak berencana untuk menghasilkan uang di toko kecil ini, hanya untuk membiarkan mereka melakukan sesuatu, tidak terlalu lelah di lapangan. Setelah tinggal di kota selama beberapa hari, ketika pergi, Liu memberi 10 juta kartu kepada orang tuanya, dan memberi saudara laki-laki dan saudara perempuan sejumlah uang saku. Dia juga membelikan mereka ponsel dan komputer. Akhirnya, dia kembali ke Rongcheng dan memutuskan masalah di rumah. Liu akhirnya dapat menempatkan pikirannya di benua para dewa. Ketika dia menginjakkan kaki di benua para dewa lagi, mentalitas Liu sangat berbeda dari sebelumnya. Dia juga membawa tas punggung dengan 50 korek api di dalamnya. Barang ini harus sangat berharga. Selain itu, sejumlah kecil permen dan garam dibawa. Pada akhirnya, banyak pengetahuan bermanfaat diunduh di ponsel, ia akan tinggal di dewa untuk sementara waktu, dan sudah memberitahu keluarganya bahwa selama ini, ia akan bepergian jauh. Tujuan Liu kali ini adalah Cathedral of Light, serta Wizards Guild. Status bangsawan adalah yang paling mulia di benua para dewa, memiliki status superior, tetapi tidak mudah menjadi bangsawan. Di benua para dewa, ada sekelompok orang yang statusnya dapat dibandingkan dengan kaum bangsawan, mereka kastor seperti pendeta dan penyihir. Statusnya juga sangat terhormat, bahkan beberapa imam dan penyihir yang berkuasa, dan berbagai negara masih berlomba-lomba untuk memberi mereka gelar-gelar mulia. Bab 8.
Liu tidak terburu-buru untuk pergi ke katedral dan Magic Guild, tetapi menjual korek api yang dia bawa di pasar besar. Saya pikir itu akan sedikit merepotkan. Siapa tahu korek api sudah akrab dengan orang-orang di pasar besar. Korek api yang dia jual terakhir kali itu dibeli oleh seorang bangsawan dengan 200 koin emas. Sulap sihir, semacam ini yang dapat dengan mudah ditarik dan mudah dinyalakan dicari oleh para bangsawan. Begitu Liu muncul, banyak pedagang mengelilinginya. Sebuah korek api yang unik dapat menjual 200 koin emas, dan sekarang ada lusinan di antaranya. Tidak bisa semahal itu. Bagaimanapun, korek api itu bukanlah alat peraga sulap yang sebenarnya. Liu tidak ingin mendapat masalah, dan ia mengambil kekurangan korek api seperti semua orang. Saya mengatakannya lagi, tetapi masih banyak orang yang ingin membelinya. Pada prinsipnya untung kecil, tapi pergantian cepat dan tidak ada masalah. Liu memanen 1000 koin emas dengan total 20 koin emas. Pada saat transaksi, Liu juga menanyakan banyak hal tentang katedral dan serikat sihir. Orang biasa di katedral dapat masuk untuk mendengarkan para pengkhotbah, dan bahkan dengan harga tertentu, pendeta dapat membaptis anak-anak. Guild sihir hanya dapat diakses oleh para pesulap. Jika orang biasa membobol guild sihir, mereka kemungkinan akan dibunuh oleh penjaga sihir dan tidak akan dihukum. Mendengar berita ini, Liu juga tidak punya pilihan selain memilih katedral, tetapi hari ini ia tidak bisa pergi, dan katedral tidak dapat diakses setiap saat. Hanya pada hari Minggu, orang biasa dapat masuk, dan akan ada pendeta yang memimpin pemujaan. Liu tidak tergesa-gesa untuk kembali ke bumi, tetapi menemukan sebuah hotel di dekat katedral. Karena hotel ini terletak di pusat kota, biasanya para bangsawan atau profesional kaya hidup, harganya tinggi, 5 koin emas sehari, tapi lingkungannya memang bagus, sebanding dengan hotel bintang 5 di muka bumi ini. Meski Liu belum ke hotel bintang 5, tetapi juga sangat puas. Hotel itu bernama Guangming Hotel. Sepintas diketahui bahwa itu adalah industri Bright Empire, aman dan terjamin, dan kediamannya terjamin. Tetapi pada malam hari, Liu mendapat kejutan yang tak terduga. Sistem diminta untuk menyerap doa ringan meditasi sihir cahaya, kelengkapan 80%, kesempurnaan 80%, sumber informasi 1 orang. Brightness sihir terang level 1, kelengkapan 90%, kesempurnaan 70%, sumber informasi 1 orang. Sihir terang level 1, kelengkapan 90%, kesempurnaan 75%, sumber informasi 1 orang. Penyembuhan yang lemah sihir terang level 1, kelengkapan 90%, kesempurnaan 85%, sumber informasi 1 orang. Iluminasi sihir terang level 1, kelengkapan 90%, kesempurnaan 70%, sumber informasi 1 orang. Berkah sihir cerah kedua, kelengkapan 90%, kesempurnaan 80%, sumber informasi 1 orang. Terapi Second Bright Magic, kelengkapan 90%, kesempurnaan 80%, sumber informasi 1 orang. Bedah sihir cerah kedua, kelengkapan 90%, kesempurnaan 70%, 1 sumber informasi. Cure 3 tingkat sihir cerah, kelengkapan 80%, kesempurnaan 50%, kesempurnaan terlalu rendah, pembelajaran tidak dianjurkan, sumber informasi 1 orang. Liu benar-benar tidak percaya, kapan pendeta Bright mendekatinya dalam jarak 10 meter. Dia telah tinggal di hotel setelah makan malam dan tidak pernah keluar. Apakah ada pendeta yang terang di sebelah kamar hotel? Tetapi pendeta Guangming tidak bisa tinggal di katedral Bright. Apa artinya tinggal di hotel? Apakah di sini untuk memantau diri sendiri? Saya berpikir sebentar dan berpikir terlalu banyak, karena sekarang saya adalah orang biasa. Bagaimana saya bisa menarik seorang pendeta yang mulia untuk mengawasi diri saya sendiri? Liu juga dapat melihat dari keterampilan ini bahwa pendeta yang cerdas ini harus menjadi pendeta tingkat ketiga. Mungkin belum mencapai tingkat ketiga, karena satu-satunya keajaiban tingkat ketiga dari pendeta ini belum dikuasai, hanya 50%, hanya 60% untuk berhasil melakukan. Liu sedikit tergoda, informasi keterampilan telah dikumpulkan, selama energinya cukup, kan, mari kita lihat berapa banyak energi yang ada sekarang. Cadangan energi, 140 poin. Ketika Anda datang, itu adalah 45 poin ketika Anda pergi terakhir kali. Diperlukan 10 poin untuk membuka fungsi jaringan. Diperlukan 2 poin untuk mempelajari keterampilan mengemudi. Sekarang perlu 5 poin untuk mengirim 1 kali,
dan 10 poin untuk bolak-balik. Bumi tidak mengumpulkannya selama waktu ini, ia hanya menyerap 22 titik energi, dan hari ini ia menyerap 95 titik energi. Keterampilan di sini semua tingkat pertama, dan penguatan mental tingkat pertama diperlukan. Penguatan tingkat pertama, mengkonsumsi 100 poin energi. Tanpa ragu, Liu memilih langsung penguatan spiritual tingkat pertama. Sedangkan untuk keterampilan tingkat pertama, lebih baik untuk menyerap beberapa informasi yang lebih sempurna di Katedral Cahaya. Tidak cukup untuk memulai lagi. Jika Anda ingin mempelajari keterampilan tingkat pertama, Anda harus terlebih dahulu mempelajari teknik doa ringan non-level. Hanya jika Anda mempelajari doa cahaya yang memiliki inti sihir cahaya, Anda dapat mempelajari mantra cahaya lainnya. Doa ringan adalah dasar dari semua sihir cahaya. Meskipun doa ringan adalah keterampilan level kurang, itu membutuhkan 640 titik energi, hampir menyilaukan mata Liu. Sistem ini juga mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat integritas, semakin tinggi tingkat kesempurnaan, dan semakin banyak energi yang dibutuhkan. Jika semuanya mencapai 100%, 1000 poin energi akan dikonsumsi. Keterampilan tingkat pertama lainnya tidak membutuhkan banyak energi, tetapi ada banyak. Teknik cahaya paling sederhana membutuhkan energi. Liu, yang berpikir bahwa lebih dari 100 energi akan mencukupi, menyadari bahwa dia sangat miskin. Pada hari-hari berikutnya, dia harus menyerap lebih banyak energi. Penguatan spiritual tingkat pertama benar-benar luar biasa. Kali ini Liu dapat dengan jelas merasakan bahwa rohnya lebih solid, dan tampaknya memiliki rasa beberapa meter jauhnya, tetapi dia tidak menggunakan kekuatan mentalnya, dan itu tidak terlalu jelas. Selama 2 hari ke depan, Liu akan pergi ke pasar besar pada siang hari untuk melihat apakah ada hal-hal baik. Ngomong-ngomong, gerakan posisi dan serap banyak energi. Energinya sudah banyak diserap, tetapi ia belum menemukan yang lebih baik. Hal-hal, tetapi bertemu dengan orang tua yang menjual batunya hari itu. Kali ini, tidak ada biji di biliknya yang bisa dijual Liu. Dia pernah berdagang dan dianggap sebagai kenalan. Liu berbicara dengan orang tua itu. Ternyata orang tua itu bernama Ning Jian. Dia juga seorang tentara bayaran. Ketika dia masih muda, terluka, tidak dirawat tepat waktu, dengan bertambahnya usia, kesehatannya tidak baik, dan dia tidak bisa lagi melakukan bisnis tentara bayaran. Berdasarkan pengalaman sebelumnya pergi ke selatan dan utara, dia memulai bisnis yang menipu. Tentu saja, Ning Jian tidak menganggap dirinya sebagai penipuan. Liu tidak peduli apakah dia pembohong atau tidak, selama dia bisa menemukan apa yang dia inginkan. Liu terutama bertanya tentang Ning Jian dari Greenstone Emerald. Ning Jian adalah rubah tua yang cerdas. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Liu sangat menyukai Greenstone, dia tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Dia hanya mengatakan bahwa jika Liu menginginkan Greenstone, dia bisa menjualnya kepadanya, tetapi berita yang terkait dengan Greenstone tidak terlalu jelas. Liu tidak marah. Ini adalah cara mencari nafkah. Tidak mungkin memberitahu orang lain dengan santai, jadi saya harus bertanya lagi. Saya tidak meminta sumber Greenstone. Saya hanya ingin tahu kapan Anda menggali Greenstone. Apakah ada warna batu lain, seperti redstone emerald merah, batu ungu emerald ungu, bluestone emerald biru? Jika demikian, saya juga membelinya dengan harga Greenstone. Petik 2. Mata Ning Jian cerah, ya, tetapi jumlahnya terlalu kecil, tidak mungkin untuk membeli dengan harga batu hijau. Setidaknya 10 koin emas adalah 1. Jika harganya terlalu rendah, saya tidak punya mood untuk menemukannya. Anda tahu, batu-batu ini semuanya ada di permukaan. Ada lapisan kulit batu yang tidak bisa dilihat tanpa pemotongan. Beberapa luka penuh dengan batu busuk, yang sangat sulit ditemukan. Petik 2. Saya tahu bahwa Liu mungkin seorang penyihir. Ning Jian tidak berani tawar-menawar seperti yang dia lakukan terakhir kali, tetapi dia tidak akan memberikannya secara gratis. Selama bermain, Liu menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya tidak tahu di mana Anda menemukan Greenstone, pasti ada banyak Greenstone di sana. Pasti tidak terlalu merepotkan dari apa yang Anda katakan. Ada terlalu banyak 10 koin emas. Hari itu, saya memberi 5 koin emas berbagai warna, dan jika ada yang lebih besar, bagaimana kalau memberi uang berdasarkan ukuran? Petik 2. Tidak, 5 koin emas terlalu sedikit, dan 8 koin emas tidak boleh kurang. Hingga 6 koin emas. Jika saya mengatakan tidak lebih, saya tidak percaya bahwa hanya Anda yang tahu Greenstone.
Liu langsung menetapkan harga pada 6 koin emas dan menolak menambahkan lebih banyak. Su Ningjian tidak mau, tetapi harus menundukkan kepalanya. Liu benar, selama dia mengirim pesan, ada 6 koin emas dan 1 batu hijau, dan pasti ada banyak yang membantunya menemukan batu hijau. Liu bertanya tentang Goudato lagi, tetapi Goudato tidak sebanyak Greenstone. Ningjian juga mengatakan bahwa itu adalah pertemuan yang langka. Harga yang diminta setidaknya 50 koin emas, dan itu belum tentu ada. Liu memikirkannya, dia tidak punya terlalu banyak koin emas. Terima saja Greenstone. Greenstone, Zamrud lebih mahal di bumi daripada emas kepala anjing. Jika kamu bisa membelinya, kamu bisa membelinya. Gunakan. Liu juga bertemu dengan gadis kecil yang ditemuinya hari itu dan membawa coklatnya dengan sangat setia. Gadis kecil itu sangat senang dan terus memanggil kakaknya. Liu juga mengetahui situasi rumah gadis kecil itu. Ayah gadis kecil itu adalah anggota kelompok berburu dan mengkhususkan diri dalam berburu dan menjual Warcraft tingkat rendah. Namun, dia terluka serius selama misi berburu dan tidak punya uang untuk meminta pendeta untuk sembuh. Perlahan-lahan menyembuhkan luka, kepala tim masih merawat mereka. Meskipun tidak ada uang tambahan untuk membantunya bertanya kepada seorang imam, mereka akan berbagi lebih banyak daging sapi hijau dengan keluarga mereka setiap waktu, dan membiarkan istrinya menjual daging sapi hijau di pasar besar. Menjual lebih dari seluruh sapi dapat dipertahankan. Setelah Liu pergi, pria tua itu memandang iri pada gadis kecil itu dan berkata kepada bos sambil tersenyum, "Istri keluarga Wang, aku bisa melihat bahwa tuan muda bangsawan ini benar-benar menyukai bibi kecil. Tuan muda bangsawan ini adalah penyihir yang kuat." Pemilik melihat ke arah di mana Liu pergi, dan dia juga mendengar beberapa desas-desus di pasar besar bahwa Liu mungkin memiliki sihir luar angkasa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, putranya berkata hari itu, dia memiliki seorang adik perempuan, dan saya pikir Xiaoyu seperti adik perempuannya. Xiaoyan bukan saudara kandungnya, jadi saya tidak perlu iri. Petik 2. Pada saat ini, gadis kecil itu memegang permen dari Liu di tangannya, dan melihat sosok Liu pergi dengan air mata berlinang, penuh rasa bersalah. Ketika Liu kembali ke hotel, pelayan memberi dia kabar baik. Katedral Bright besok akan mengadakan upacara dewi. Wanita cerah akan memimpinnya secara pribadi. Setelah menerima berita itu, Liu senang dan memberi pelayan koin emas. Pelayan yang mendapat hadiah uang itu berbalik. Dia bekerja di sini selama sebulan sebelum mendapatkan 1 koin emas dan 50 koin perak. Buku bacaan www.ukansu.com mengatakan lagi bahwa mereka memiliki kewajiban untuk mempublikasikan dewi-dewi yang menggantung pada upacara dewi, menyebarkan ke Liu adalah apa yang harus dia lakukan. Pagi-pagi keesokan paginya, Liu bangkit dan datang keluar katedral cerah. Saya pikir dia sudah bangun pagi. Saya tidak berharap banyak orang percaya yang berdiri di luar katedral untuk menghadiri perayaan. Orang-orang percaya ini semua menunggu dengan tenang. Akibatnya, Liu sangat malu untuk maju sehingga dia hanya bisa peringkat di belakang orang banyak, dan mereka yang datang secara otomatis peringkat di belakangnya. Katedral Guangming layak untuk tokoh besar, sangat besar, ada lapangan malaikat besar di depan gereja, tidak masalah untuk berdiri hingga puluhan ribu orang. Saat ini, ada ribuan orang berdiri, dan ada banyak ruang terbuka, terutama karena orang-orang ramai silakan. Di dekat katedral ada 12 patung malaikat, dan ada patung di sekitar alun-alun, tetapi ada beberapa patung ksatria yang terang, semuanya memancarkan cahaya putih, yang sangat suci dan sakral. Saya tidak tahu alasan untuk batu atau berkat itu. Sihir? Liu belum tahu sihir, dia tidak bisa merasakan gelombang sihir. Saat matahari terbit, perayaan dimulai, Liu melihat sekeliling dan menemukan bahwa itu salah. Dia juga mengatakan bahwa perayaan itu akan membiarkan semua orang memasuki katedral. Siapa yang tahu bahwa itu diadakan di alun-alun? Dia berdiri di tengah alun-alun, menyebabkan tubuhnya. Zhou adalah seorang yang beriman. Dia bahkan tidak memiliki seorang pendeta dari sebuah gereja yang cerah. Para pendeta terlalu jauh. Dia tidak dapat mengumpulkan informasi apapun. Tetapi orang-orang percaya masih berdiri, dan dia tidak berani mengacaukannya. Bukan orang-orang dari benua para dewa, tetapi juga tahu bahwa orang-orang percaya itu gila. Jika mereka mengacaukan diri mereka sendiri, mereka mungkin dibakar sampai mati oleh penyembah berhala. Lupakan, keselamatan adalah hal yang paling penting. Singkatnya, saya belum menyerap energi yang cukup,
jika saya memiliki pengalaman di masa depan, saya harus memilih posisi yang baik.